Drugs ya yang pertama saya gunakan justru dari lingkungan keluarga gitu. Alkohol yang saya konsumsi pertama itu bukan dari orang lain. Bang nih pakai nih. Ini sabu loh bisa bikin abang kerja lebih oke nih, bisa jadi doping ini. Oke Mas Ewo, kita mundur lagi ya. Tadi kita udah jauh sampai cerita Mas Ewo akhirnya diberikan jalan, selalu berada di jalan kemanusiaan lah kita bilang kan. Sampai ke Aceh, ke PMI, relawan segala macam. Nah, kalau BNN bilang dari penelitiannya kebanyakan anak-anak itu atau penyalahguna narkoba itu mengawalinya itu dari ajakan teman. Kalau Mas Ewo gimana pengalamannya? Kalau ditilik ke pengalaman saya justru enggak. Drugs ya yang pertama saya gunakan justru dari lingkungan keluarga gitu. Alkohol yang saya konsumsi pertama itu bukan dari orang lain. Karena memang dari keluarga yang sedang minum di situ gitu, dan keluarga dari ayah kan kakek Kristen. Jadi kayak budaya lokal gitu. Iya, jadi memang di keluarga kakek itu dulu dari ayah terutama kan memang masih pada minum. Terus teman-temannya ayah juga memang ada yang alkoholik juga minum. Kalau di sini mungkin biasa tuh kayak tua-tua gitu ya, kayak gitu. Terus tiap akhir tahun kan biasanya ada apa istilah kalau orang Batak tuh yang akhir tahun, terus nunggu pergantian tahun. Apa ya namanya? Bukan kerja tahun ya? Bukan. Jadi itu ada budaya seperti itu dan orang minum biasanya. Nah, di beberapa waktu saya itu ya memang di keluarga, karena dari ibu kan muslim semua gitu, dari ayah memang kakek Kristen gitu dulu, jadi budaya minum tuh udah jadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi bukan narkoba yang pertama saya ambil bukan dari orang, malah minuman-minuman yang sehari-hari ada di sekitar rumah gitu. Jadi kadang budaya lokal ini harus disikapi bijak juga ya. Betul, dan ya itu tadi saya bilang untuk khusus ya untuk alkohol dan nikotin. Yang jadi PR kita hari ini itu bagaimana menyadarkan orang bahwa alkohol dan nikotin ini pun kalau ini dibiarkan, kontrolnya tidak dikendalikan penggunaannya, ini lambat laun bakal jadi masalah. Whatsoever lah, ini mau jadi budaya lokal atau gimana, bukan di situ pada intinya. Karena semakin hari yang memulai merokok dan minum alkohol itu makin muda usianya. Pada saat usia muda itu zat psikoaktif udah mulai banyak dikonsumsi, ini jadi masalah, jadi toleran akhirnya badannya kan. Makanya kenapa pada saat titik-titik tertentu begitu dia sakit, kadang minum obat dosisnya mesti tinggi. Bukan nggak mungkin itu dampak dari penggunaan zat psikoaktif yang sudah dikonsumsi dari usia masih muda. Nah, ini yang jadi perhatian kita justru sebetulnya yang perlu digalakkan dalam kegiatan preventif kita gitu. Menurut Mas Ewo nih, di perkumpulan Mas Ewo nih, orang udah banyak tahu nggak sih? Apanya tuh? Perkumpulan Pekan ini orang udah tahu nggak sih? Macam gini nih, kalau misalnya kita mau beli minuman, biasa bilang aqua gitu ya kan. Kalau misalnya mau berobat nabja nih, perkumpulan ini nih, banyak tahu nggak sih orang udah? Kalau dibilang banyak tahu, kita juga nggak ngerti karena belum survei lah. Tapi memang ada aja orang yang akses layanan. Ada yang, karena kan kita juga kerjasama dengan BNN, kemudian kita juga terdaftar sebagai PWL, dan kita juga memang lumayan aktif berkegiatan di masyarakat gitu, membantu institusi pemerintah maupun swasta. Jadi ya di momen-momen itu kita bisa membagi informasi tentang lembaga kita. Nah, di sisi lain memang kita lagi coba mikir di zaman pandemi kayak gini apa nih alternatif informasi yang bisa kita kasih juga gitu kan. Karena kasus tangkapan setahu saya juga lumayan tinggi nih selama pandemi ini kan, masih lanjut dan juga makin kesini yang ditangkap juga. Kemarin ada klien yang kita urus masih muda-muda gitu, usia sekolah. Jadi di satu sisi padahal kan informasi itu mudah ya di ujung jempol sekarang, mau ngelihat dampak buruk dari narkoba dan yang lain-lain, tapi kok kenapa orang itu masih mau juga gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, bisa jadi memang mungkin dia udah memulai penggunaannya itu di usia yang dulu, hingga kalau ibarat kata talent tuh udah dipupuk gitu bakatnya tuh dari usia muda. Jadi pas begitu masuk usia dewasa, ya udah jadi gitu maksudnya. Udah tinggal nunggu waktunya aja. Dan sekarang kan banyak kebetulan kami lagi bantuin di Lapas Binjai misalnya. Usianya masih muda-muda. 30-an, 40, memang di rentang usia produktif. Terus kita mau ngomong apa sekarang? Kegiatan yang
ditangkap juga nggak nyelesain persoalan. Faktanya makin banyak kok gitu. Jadi kalau ada orang bilang ya kalau nggak ditangkap makan lebih banyak, bukan persoalan di situnya. Artinya kan memang mesti ada alternatif tindakan lain gitu yang mesti kita pikirkan, dan preventif saya pikir itu bisa jadi modal yang cukup banyak membantu kerja-kerja kita ini. Di sekian banyaknya masalah bangsa kita ini ya kan, masalah narkoba ini menurut Mas Saiwo memang udah jadi perhatian nggak sih? Karena kalau ngeliat tadi kan angka yang usia yang penyalahguna tuh makin lama makin muda. Kalau ini terus-terusan tiba masanya nanti katanya 2045 masanya bonus demografi udah habis yang diharapkan itu. Habis, dan saat ini kita sedang kehilangan generasi, bukan akan kehilangan generasi loh. Saat ini sedang berjalan proses kehilangan generasi. Di beberapa di online news kan kemarin beberapa waktu yang lalu selebriti umur 23 tersedak gara-gara minum alkohol meninggal. Sebelum-sebelumnya beli nafsa di online kan, dan itu usianya juga nggak tua-tua, muda loh itu. Jadi kita mau ngomong apa lagi gitu sekarang, akan hilang satu generasi? Enggak, ini kita sedang kehilangan loh, sedang berjalan ini waktunya, seleksinya gitu. Dan kalau kita hanya fokus saja pada, kalau ibarat kata kan penelitiannya BNN 4 juta tuh, dari 4 juta kan kita mesti nyortir mana sih sebetulnya yang memang kategorinya sudah dalam tahap yang parah, mana yang belum, mana yang sudah di tengah. Nah preventif itu kan sebetulnya memotong, taruhlah misalnya si pecandu yang dari datanya penelitian BNN dulu kan 4 jutaan gitu. 4 juta Indonesia ya? Satu Indonesia. Penduduk kita ada 250 sekian lah katakan. Nah yang menyalahgunakan hanya 4 juta. 200 sekian puluh jutanya itu kan perlu dijaga. Gimana caranya preventif tadi sebenarnya? Nah hari ini pemerintah maupun masyarakat kita itu kurang melihat program preventif ini sebagai modal atau istilahnya program yang seksi. Karena kan orang mikirnya, informasi doang mah bisa. Padahal enggak juga. Faktanya justru sekarang buktinya apa, coba lihat. Informasi banyak di internet. Tapi kok kenapa masih banyak orang yang masih ini kan? Artinya ada hal yang saking banjirnya informasi mungkin Mas. Jadi males nengok orang mungkin udah. Nah, makanya sekarang kan program-program itu memang diperkecil lagi tuh skupnya, ada intervensinya di keluarga ya, seperti yang teman-teman BNN sedang dikerjakan. Intervensinya di remaja, intervensinya di sekolah, intervensinya di lapangan kerja. Akhirnya jadi mainnya diperkecil lagi gitu. Karena kalau kita ngambil general population juga agak berat. Begitu berbicara masyarakat umum kan di situ berbaur orang. Tapi kalau kita mainnya di keluarga, saat ini misalnya saya lagi ngedampingin ada satu keluarga, 3 orang. Jadi satu anaknya sudah mulai pakai alkohol dan ganja, dia tinggal sama neneknya, ibunya udah meninggal, ayahnya udah nikah lagi. Di terapi kita datang setiap minggu jalan, gitu, intervensi keluarga, bagaimana ngajarin dia memilih teman, bagaimana mengajarkan dia menyusun jadwal hariannya. Akhirnya yang ke situ tailor-made-nya. Karena hanya itu cara yang bisa kita proteksi. Mau kita larang-larang nggak mungkin, mau dia tinggal di satu tempat yang sekelilingnya isinya pengguna semua. Meningkatkan ketahanan diri harus. Nah iya, dan modalnya apa ya? Pendidikan, ilmu. Kalau pendidikan dan ilmunya nggak dikasih, kita cuman istilahnya rajia-rajia aja, tidak ada investasi di knowledge, berat. Jadi tindakan-tindakan represif itu sebenarnya bukan jawaban ya. Terlalu riskan ya. Harusnya memang dari awal dibentengi pendidikan dengan ketahanan diri. Jadi kalaupun dia tinggal di situ, kalau memang udah benteng, udahlah. Gini aja saya kasih tahu sama Bang Bastian nih. Misalnya Bang, saya kasih informasi tentang bahaya merokok atau bahaya pakai sabu. Saya investasi di knowledge melalui program preventif. Taruhlah misalnya udah punya informasinya. Terus saya nawarin, Bang nih pakai nih. Ini sabu loh bisa bikin Abang kerja lebih oke nih, bisa jadi doping ini. Kalau kita punya informasi, diambil apa enggak? Ya enggak lah, udah tahu kan. Kalaupun mau diambil, dia pasti mikir dulu. Kan ada jeda waktu tuh. Aku udah tahu, aku udah belajar, aku tahu begini, kok aku ambil lagi ya, gitu ya kan. Kan ada bentengnya tuh. Tapi coba bandingkan sekarang kalau saya tidak melakukan investasi itu. Dikasih. Seru nih, apa ya? Coba sedikit nggak apa-apa ya kan? Itu yang kejadian. Dan itu yang hari ini sedang kita hadapi sebetulnya. Jadi
Seringkali larangan-larangan itu pun tidak bekerja sama anak-anak hari ini tuh. Saya cenderung kayak kemarin misalnya penanganan klien ini. Oh, kamu hobi pulang malam ya? Saya bilang, menurut kamu apa sih manfaatnya dari pulang malam itu? Jadi kita ajarin dia untuk mengukur resikonya. Keuntungan dari kamu pulang malam apa? Kerugian dari pulang malam apa? Di sisi yang lain kita kasih juga perbandingan kerugian dari tidak pulang malam dan keuntungan dari tidak pulang malam apa? Sajikan ke dia. Yang bikin jangan kita, biar dia yang ngomong. Dia bikin sendiri. Oke, jadi menurut kamu gimana ini? Iya ya bang, ternyata ini. Oke, dapat di situ dia dapat pembelajaran. Terus kamu udah mulai berganja ya? Saya bilang, oke, nggak apa-apa sekarang kalau memang kamu sudah memulai, mumpung belum masuk ke fase yang lebih berat, kita lihat, kita belajar menganalisa. Kita kasih alat sederhana aja, sebetulnya hanya 2 kolom, namanya cost benefit analysis gitu. Keuntungan dari kamu berganja apa? Ini kayak sama aja kayak mau mulai bisnis ya. Cost benefit. Iya. Keuntungan pakai ganja sama kerugiannya apa? Terus keuntungan kalau kamu tidak pakai dan kerugian kalau kamu tidak pakai apa? Biar dia cross sendiri nanti. Iya. Karena kalau dilarang pun emang 24 jam mau orang tua nguntilin dia kemana-mana kan enggak. Kan ada beberapa jam yang memang bahkan bukan beberapa jam, belasan jam mereka habiskan dengan teman-temannya. Kalau dia tidak bisa menilai resikonya itu, akan sulit orang tua memberikan kontrol. Karena pada faktanya anak-anak sekarang rebel kan. Dia makin dilarang makin kayak belut, dipegang set lari. Tapi kalau kitanya pakai abu, belutnya kan bisa dipegang. Nah, abu itulah sebetulnya kalau analoginya adalah pendidikan yang tadi itu. Yeah. Supaya anak tuh kayak kalau misalnya mau mulai lasa-lasa, jangan dulu digas kalau kata orang sini. Janganlah digas dulu, tanya dulu. Mana tahu memang dia sebetulnya ada hal yang selama ini ingin diomongin sama kita, orang tua, nggak dikasih channelnya. Nggak tersalur. Dan faktanya begitu. Jadi mungkin analogi sederhananya kita ngajari atau ngasih tahu menangkal, membenteng itu sama kayak guru ngaji aja mungkin ya. Babi itu haram. Haram. Macam mana pun kalau ditawarin nggak mau makan. Doktrin ya, doktrin. Itu harusnya kan mungkin kalau simpelnya kenapa nggak bisa semudah itu ya kan. Nah, Mas Ewo kan kita lihat perjalanannya tuh mulai dari yang paling gampang, yang paling kecil lah miras, alkohol, ganja, heroin segala macamnya sampai akhirnya sekarang sudah bertemu dengan sangat banyak penyalahguna narkoba. Pelajaran apa yang Mas Ewo dapat dari perjalanan ini, Mas? Satu yang pasti sih, saya bisa ada di titik yang hari ini itu karena saya dikasih kesempatan kembali setelah carut marut hidup itu. Poin 3 kali ya. Dikasih kesempatan, kemudian keluarga juga memberikan kesempatan, teman-teman menerima saya apa adanya. Oke, kamu memang punya latar belakang penggunaan. Oke, kamu pernah bikin kusut di mana-mana. Tapi ya udah, itu jadi ceritamu yang lama. Hari ini dengan waktu dan umur yang bersisa, kami bakal bantu kamu. Apa sih sebenarnya yang ingin kamu bikin? Itulah datang guru pramuka itu yang ngasih jalur ke Palang Merah, ketemu sama teman-teman yang membantu untuk belajar masalah narkoba. Jadi mereka menerima kita kembali gitu. Jadi dikasih ruang untuk berkarya, dikasih ruang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lama. Karena memang hari ini PR kita di dunia pekerjaan saya hari ini gitu, dengan penggunaan nafsa ini, kesempatan itu yang agak sedikit ada. Kalaupun ada pasti banyak persyaratannya. Ya udah, kamu boleh kerja di sini tapi kamu nggak, jangan gini. Boleh kamu tinggal di sini tapi kamu jangan gini aja ya, nggak dipercaya ya. Keluar sebentar, wah mau kemana ini? Jadi dan sayangnya perlakuan ini nggak sama perlakuan keluarga yang lain. Nah jadi saya ngerasa di keluarga tuh saya beruntung nggak seperti itu. Jadi equal gitu, meskipun saya punya latar belakang penggunaan, saya diberikan kesempatan yang sama. Dan memang pada saat momentum itu ada, jangan dipatahin lagi kepercayaan orang. Karena kan isunya di sini adalah tentang trust. Iya. Makanya modalnya adalah portofolio kita harus dibagusin. Dan saya teringat banget gitu. Dengan itu masyarakat bisa menerima sepenuhnya. Menerima. Dan meskipun dia mau bilang, wah pecandu gini, terus saya kadang senyum gitu kalau diundang masyarakat nih sama pemerintah. Pecandu itu begini, tukang bohong ini, saya diam aja senyum. Oh oke. Jadi kan masih begitu tuh ininya orang. Terus begitu udah selesai acara misalnya,
Wah, saya bilang, Bapak kejam banget ya bilang pecandu ini gini-gini. Terus Bapak nggak sadar kalau yang duduk di sebelah Bapak tuh juga begitu dulunya. Orang jadi kaget lah. Jadi ya tapi kan itu cerita yang lama. Maksudnya masyarakat kita masih begitu. Jadi akhirnya saya dan teman-teman itu kenapa juga membangun Pekatu untuk itu sebetulnya. Jadi biar ada masyarakat ngelihat bahwa pengguna nafsani bisa diberikan ruang. Kalau memang kalian memberikan waktunya untuk belajar kembali, diamankan lingkungannya dan dibantu untuk pengembangan dirinya, bisa kok. Kalau kata si almarhum siapa yang tokoh Tionghoa yang meninggal tuh, yang punya komplek nih di tetangga di sini, Citra Garden tuh, si Putra merubah rongsokan jadi emas. Inilah pekerjaannya sebetulnya. Nah, cuma persoalannya mau nggak orang ngasih. Dan itulah peran masyarakat dalam, kalau sekarang ini Pak Kepala BNN war on drugs ya. Iya. Di situ masyarakat bisa berperan. Kalau kalian nggak bisa nyembuhkan, ya udah, kalau yang sudah mau baik, sudah mau kembali, dikasih kesempatan. Betul, dikasih lingkungan. kepercayaan pun jangan dipatahkan. Betul, diperkuat gitu lingkungannya, dibikin positif. Itulah positive prevention tuh. Jadi mencegah dengan cara yang positif tuh itu. Iya. Misalnya dulu kalau yang namanya perkebunan itu kan paling gampang nyari atlet voli sama atlet bola. Sekarang di perkebunan paling gampang nyari orang nyabu. Bener nggak? Yang ngedodos-dodos tuh rata-rata sekarang udah pada nyabu semua. Nah, kenapa nggak itu tuh dihidupkan lagi lapangan bola, dibersihin lagi, voli, dikasih space-nya buat mereka beraktivitas lagi di kampung-kampung itu. Mungkin dia nggak akan lari ke urban city, tetap tinggal di daerahnya. Dikaryakan gitu. Ada beberapa daerah-daerah di kawasan Langkat sana yang saya pernah datengin gitu. Serem banget tuh dulu. Sekarang pemuda di situ udah jadi provider untuk arung jeram, udah jadi pemandu wisata. Pangkal ya. Kan akhirnya jadi tuh. Kalau memang disediakan tempatnya, nggak mesti bermimpi mesti kota terus. Nggak ya? perlu. Di kampung disediain tempatnya, diajarin, diamankan, dibantu. Kelihatan kok hasilnya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah mau nggak masyarakat sekarang begitu? Iya. Kan maunya ngusir aja. Nah, ini begitu ngeliat tato banyak, aja tuh tatoan katanya. Jangan. Badannya aneh sedikit, wah. Padahal yang badannya bersih belum tentu juga lurus ya. Itulah, nah itu di situ, dan hari ini ya saya hidup dengan itu sebenarnya, dengan stigma itunya. Alhamdulillah mungkin karena portofolio kita bagus, orang nggak ngelihat backgroundnya. Iya. Tapi kalau kita mulai cerita background, pasti nanti orang macam gini aja lah ya kan, kalau orang mau buka usaha atau orang mau kerja ditanya kadang pendidikannya apa segala macam. Padahal sekarang banyak pengusaha tuh bahkan cuma SD, cuma SMP. Betul, drop out lagi dari sekolah. SMA ya kan. Nah itu yang gitu-gitu udah mulai harus digeser. Nah PR kita lah Bang Bastian, artinya stigmanya jangan begitu. Jadi PR kita nih di bareng-bareng gitu di BNN, kita di perkumpulan peka gitu, dan di masyarakat yang merubah image itu sebenarnya yang jadi tantangan sekarang, karena memang masih masyarakat kita masih ngelihat bahwa orang-orang yang dulunya pernah menggunakan nafsa itu memang udah nggak ada gunanya lagi gitu. Mas Ewo, maaf, saya ini kan orang tua juga, punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Ini saya selalu ketika dapat amanah nih, alhamdulillah dapat 2 anak perempuan, saya tuh ketar-ketir. Iya. Nasihat tuh saya tuh gimana tuh, Mas? Kalau dari pengalaman saya ya, hari ini saya bertumbuh dan berkembang dengan anak dan istri, saya selalu menjadi teman bagi mereka. Jadi dia mau berkeluh kesah, mau nangis, mau apa, saya dengerin. Gitu. Terus saya mengusahakan ada waktu yang memang kita ngobrol, misalnya saya pulang kerja nih, dia sekolah online. Iya, sama. Ya, kita duduk kan gitu, saya pulang, capek, sini nak, belajar apa aja tadi? Ini bah, belajar ini, terus apa hasilnya? Jadi pas begitu kita lihat suntuk, kok kamu kelihatan suntuk, kenapa? Ya udah jenuh nih, udah gini. Oh ya, kita jelasin dengan ini mereka. Ya gimana ya namanya lagi pandemi kayak gini, ada corona. Jadi memang kita membiasakan diri untuk dialog sama anak-anak ini. Kan kalau dulu zaman saya tuh nggak boleh. Kamu pokoknya harus begini. Iya. Terakhir kan kalau anak sekarang dibilang nggak boleh, ada challenge. Kenapa nggak boleh? Coba. Nah, kenapa Abah begini, Dika nggak boleh? Wah, kan repot tuh akhirnya. Jadi akhirnya ya sudah. Kayak kemarin misalnya lagi naik motor, saya nggak sengaja gitu mau nyanyi. Bahkan nggak boleh nyanyi loh. Iya ya. Kenapa nggak boleh? Ya kan kata Allah nggak boleh. Dia mungkin udah belajar di sekolahnya kan bahwa nyanyi gini. Oh iya ya. Sampai dia tunjukin gitu dalilnya. Ini loba dalilnya katanya. Terus begitu kita kelepasan minum berdiri,
minum jangan berdiri loh bah, dibacain sama dia hadisnya. Akhirnya kita jadi belajar juga, oh ternyata nih anak udah mulai belajar itu gitu. Dan kita sebagai orang tua ya tugasnya cuma jadi teman dialog dia, dan itu yang sampai hari ini kami lakukan. Jadi saran saya ya kita jadi temannya dia aja gitu, dalam proses ngobrol, dan apalagi perempuan kan lebih dewasa biasanya, lebih lincah gitu dalam saya di rumah paling ganteng. Lebih lincah cerita dia kan mau, dan lebih cepat dewasa kan secara psikologis. Kalau usianya sama misalnya 8 tahun perempuan lebih dewasa 1 tahun. Dan itu memang kejadian sama anak saya yang perempuan yang nomor 2 gitu. Dan ya sebisa mungkin luangin waktu lah. Mas Ewo ini kan bukan namanya Mas Ewo kan? Mulai kapan jadi Mas Ewo? Sebetulnya dari SMA saya udah dipanggil Ewok. Oh udah. Karena dari dulu memang tampilan tuh gini, cuman jenggot belum terlalu panjang kayak sekarang. Brewokannya ada Eka Brewok katanya. Dia kan nama aslinya siapa Mas? Eka Prahadian Abdurrahman. Jadi orang-orang di kota Medan ini kenalnya Mas Ewok aja gitu ya? Mas Ewok, jadi kalau dibilang Eka kadang orang mikir dulu, cuman Eka. Tapi kalau bilang Ewok, kenal. Alhamdulillah. Mas Ewok, ternyata nggak cukup waktu kita ngobrol kayaknya. Ternyata pasti. Ini kita udah sampai ke episode kedua ternyata. nggak cukup waktu kita ngobrol. Mudah-mudahan ya nih Mas Ewo, kita lihat nih sambutan penonton. Mudah-mudahan nanti yang komennya positif banyak, kita bisa buat program khusus nih. Bisa. Jadi mengenai adiksi, mengenai penyalahgunaan narkoba, datang ke siapa, bagaimana, termasuk mungkin para orang tua menghadapi anak bagaimana, mungkin kita bisa edukasi di sini Mas Ewo ya. Iya bisa, karena kami sebetulnya punya satu program yang lagi kita desain namanya Surgaku. Surgaku itu singkatan, selamatkan urusan keluargaku. Emang orang Medan jago nyari singkatan emang. Jadi itu memang kita mikir gimana caranya keluarga itu memang mesti diselamatkan oleh keluarganya sendiri gitu. Kan selama ini kita selalu bergantung sama orang lain, padahal enggak gitu. Saya belajar itu dari sekolah anak yang sekarang di sekolah gitu di Johor. Bagaimana orang tua itu memang memegang peranan penting, bukan guru. Iya, orang tua. Dilibatkan, dan kita kadang diingetin, Pak ini jangan sering-sering sholat nggak di masjid ya Pak gitu. Ini tolong diajarkan ini. Ya kan kita akhirnya urusannya memang keluarga gitu. Dan faktanya mungkin Mas Bastian bisa lihat juga di penelitian, rapuhnya anak-anak ini karena juga rapuhnya pola pengasuhan. Iya. Nah, jadi buat kita nih orang-orang yang sekarang udah punya diamanahkan, ya sesibuk apapun, ini tanggung jawab paling besar balik ke keluarga. Betul. Ya, kan? Pengasuhan itu harus diperhatikan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tidak menggunakan asisten rumah tangga. Capek deh, gitu. Karena ya jangan sampai di masa pertumbuhannya itu dia nggak tahu gitu sama emak bapaknya tuh gimana. Itu yang jadi PR kita lah. Oke Mas Ewo, seru betul-betul seru obrolan kita, dan kalau kita nggak sudahi kita bisa terus-terusan. Betul. Bisa jadi film kita. dan emang enak Adil ngobrolnya, dan mudah-mudahan respon nanti kita bilangnya Sobat BNN, respon Sobat BNN bagus, komentar positif, dan memang mendapat ilmu dari obrolan kita. Kita bisa join nih peka dengan BNN, kita edukasi masyarakat melalui program podcast ini. Siap. Terima kasih sudah hadir kemari, berbagi, dan sudah membuka kunci yang selama ini ditutup. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua ya, bahwa memang jalan kembali ada. Tapi jangan sampai ke jalan itulah ya. Betul. Jangan sampai ke situ. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lebih dalam, memberikan edukasi sama semua Sobat BNN, mewujudkan Sumatera Utara, jargon kita sumut bersinar. Sumatera Utara bersih narkoba. Amin, mudah-mudahan. Ini juga mimpi BNN, juga mimpinya Pak Kepala kita, Indonesia bersinar, kemudian war on drugs. Terima kasih Mas Ewo. Thank you. Saya Bastian. Saya Eka. Dan kami sudahi hari ini, dan mudah-mudahan semua yang mendengar mendapat manfaat, dan kalau mau dilanjutkan program khusus untuk ini, komen aja. Siap. Terima kasih Mas Ewo. Thank you Mas Bastian.